Businessman Opinion. Mitra bisnis, line telepon 633-9160 kami buka kembali dan Anda dapat kembali beropini mengenai heboh berita Timnas Badminton Indonesia diminta mundur oleh panitia All England karena satu pesawat dengan orang yang positif COVID dalam perjalanan dari Turki ke Inggris. Hasil Timnas diminta isolasi diri dan tidak bisa ikut turnamen. Menurut Anda apa yang sebetulnya terjadi? Mengingat tim Indonesia memiliki pemain kelas dunia yang menjadi momok bagi lawan. Silakan hubungi kami di 633-9160, 633-9160. Saya ada kesan itu sentimen aja, karena kalau memang pernah satu pesawat dengan orang yang kena COVID, kan ada tes PCR, ada berbagai tes untuk menguji apakah pemain kita juga terjangkit. Jadi itu cuma karena ketakutan mereka dikalahkan oleh tim Indonesia. Dan kita memang harus lawan hal itu. Saya rasa pembicara yang pertama itu sangat betul. Itu sudah kebiasaan negara barat, Amerika itu terhadap terutama kita Asia itu selalu double standar. Itu alasan saja. Jadi kalau yang memang dia udah kira-kira takut kalah, dia pakai cara apapun dihalalkan sama dia. Jadi sebenarnya benar itu kalau takut pemain kita terjangkit. Di sana kan sudah canggih, bisa ada macam-macam tes, swab tes segala macam itu dalam waktu 3 jam aja itu udah bisa ketahuan pemain kita itu terjangkit atau tidak. Jangan main kalau satu pesawat ada satu orang berarti semua pesawat harus diisolasi. Boleh peraturan itu, tapi harus tes dulu dong. Terbukti nggak pemain kita itu terjangkit? Nah kalau tidak terbukti itu kan berarti alasannya dia aja untuk mengeliminir pemain kita. Itu kita harus protes. Kita harus belajar tuh kayak China, berani protes. Kalau enggak kita selalu diinjak, selalu ditindas, selalu dijajah. Itu yang nggak benar. Terima kasih. Ya saya mau berpikir positif saja. Yang saya baca adalah yang melarang itu sebenarnya bukan panitia, tapi memang pihak imigrasi. Jadi memang peraturan ini sebenarnya berlaku umum bahwa semua yang pernah terkontak dengan penderita COVID mesti menjalankan isolasi. Termasuk di kita juga, di kantor saya juga gitu. Kalau ada yang pernah kontak sama penderita COVID harus dapat isolasi. Kenapa dengan tes itu tidak bisa? Tes bisa bantu. Tapi ini kan kadang-kadang masa inkubasi COVID ini kan bukan langsung. Jadi saat ini bisa, tapi besoknya mungkin belum tentu nggak 2 hari atau 3 hari setelahnya. Jadi saya rasa sih ini lebih ke imigrasinya. Kemudian gimana dalam situasi new normal saat ini kita justru harus mengadaptasi dengan kemungkinan seperti itu. Mungkin ke depannya kita harus berangkat lebih pagi, mungkin seminggu sebelumnya. Jadi kalau ada isolasi 5 hari, kita masih bisa tetap mengikuti turnamen ini. Terima kasih. Jadi kita ini jangan ngeyel di peraturan, karena Indonesia memang bisa ngeyelin peraturannya. Tapi kalau di luar negeri itu peraturan sangat ditegakkan. Yang kita lihat ini kan aturannya jelas. Itu kalau satu pesawat ada yang COVID, baik penumpang lain positif atau negatif, meskipun sudah dites negatif pun tetap ada aturannya karantina 10 hari. Itu jelas aturannya, itu jangan bisa ditawar-tawar. Kalau kita misalnya mau protes, yang kita mau protes adalah kenapa negara lain tidak dilakukan demikian. Negara lain kan ada yang diperiksa positif tapi besoknya diperiksa negatif, kok bisa dikasih main. Itu yang kita harus protes. Bukan kita protes kenapa kita disuruh pulang, bukan. Jadi aturannya jelas memang betul dari imigrasi, dari kerajaan Inggris berarti ya, bukan dari BWS-nya. Nah, yang kita mau protes itu tadi saya bilang, yang lain kenapa tidak diperlakukan sama. Itu aja Bu, makasih. Ya, salam sehat buat semua. Dan kali ini memang banyak blunder ya. Jadi nggak cuma dari kita, saya ikutin ininya. Mestinya kita sudah komplain ya dengan syarat-syarat protokol kesehatan, tapi dari panitia ada ketidakjelasan. Kejadian begini penjelasannya juga nggak jelas ya. Kita lihat pemain kita sangat kecewa. Saya setuju dengan Raja Oso untuk menuntut
ke IOC untuk minta kejelasan atau minta maaf. Sepertinya pemain kita di abandon ya, dicuekin, dibiarin kayak gelandangan. Ini sangat menghina ini. Panitia sekelas All England tuh kayak begitu. Kita nggak terima mestinya. Itu saya kira, jangan kira Inggris ini gentleman semua, banyak juga yang brengsek. Mereka ngelihat pemain kita jagoan semua ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak mendukung sportivitas. Memang Indonesia tuh tim paling tangguh di dunia bulu tangkisnya. Kita akui Budi Hartono ya kan sampai beberapa kali betul-betul. Tapi yang kita pertanyakan tahun ini memalukan sama sekali kita. Disuruh mundur, sudah bermain padahal ya kan. Udah gitu katanya si Feveren itu pas suruh mundur, suruh pulangnya tidak dikasih fasilitas kendaraan ke hotel, jalan kaki, memalukan sama sekali. Kembali lagi saya bilang, disinilah para diplomat kita ini pada kemana, sampai ini apa alasannya, pemerintah kita pun bagaimana, diplomat yang perwakilan di sana bertugasnya bagaimana. Dibandingkan dulu zaman founding father kita dulu, diplomat kita diplomasinya pada ulung. Kalau sekarang diplomat kita bagaimana? Bulu tangkis ini kita memalukan sama sekali. Kita sebagai rakyat Indonesia mendengarnya aja, saya aja kaget mendengarnya kayak begitu. Sudah bermain kok suruh mengundurkan lagi. Kemarinnya pas itu pun main lagi. Aduh, sampai sekarang saya pertanyakan rakyat Indonesia ini, alasannya apa? Jadi intinya kembali lagi saya bilang, para diplomat kita ini cobalah jangan duduk di belakang meja ya kan, gaji rakyat sudah enak di negara orang. Jadi bukan enak-enakan saja duduk di belakang meja di negara orang, harusnya mereka berdiplomasi juga dong. Sekarang ini dilecehkan gitu. Saya pikir nggak usah heboh-heboh. Yang salah mah dari pimpinan PBSI-nya. Kalau mereka tahu tim Indonesia kuat, kita kan punya pesawat Garuda, terbang langsung aja ke sana. Jadi kan memang keadaan pandemi gini memang mesti terbang langsung. Kenapa mesti pakai pesawat mendarat di Turki dulu, bawa penumpang yang punya pabrik? Itu salah dari PBSI. Jadi menurut saya mesti naik Garuda terbang langsung, apalagi punya pesawat dan ini keadaan pandemi begitu gitu loh. Jadi ya nggak usah protes, memang udah benar kalau kita didiskualifikasi gitu. Kita harus berbesar hati lah ya, jangan berkecil hati atas dipulangkannya mereka, tidak ikut bermain karena ada satu orang naik dari Turki. Hanya yang saya sarankan, mulai nanti di Jepang juga kita bisa nanti diulangi, harus berbesar hati. Inilah nasib, kalau takdir tidak bisa dirubah, kalau nasib bisa dirubah. Ini mungkin karena ada, kita serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Thailand kita sudah tahu kan, di sini juga diangkat waktu itu kedapatan main judi lah apalah kan. Ini mungkin kena batunya, apalagi pandemi ini mendunia. Tadi kalau kita kesal gitu ya, kenapa berangkatnya pakai pesawat ini ya, bukan di charter atau pesawat kepresidenan kayak dibuat biar bonafit gitu kan. Apalagi badminton kita terkenal di dunia mulai dari tahun 60-an, kita dapat juara terus di sana di England nih kan. Kita harus berjuang besar, datang mereka harus diisolasi dulu 5 hari, baru kita kasih kalung bunga. Itu aja. Ya kalau saya sih paling tidak ada 3 pihak yang mestinya bertanggung jawab. Yang pertama itu maskapainya yang Turki itu. Kan persyaratan kan harus bebas COVID. Kenapa kok ada yang masih lolos? Itu juga nggak benar, biangnya kan dari sana. Kalau itu nggak ada, semua pemeriksaan bagus kan mestinya positif gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, PBSI juga ada masalahnya. Mestinya udah tahu ini pandemi juga, kenapa harus mepet-mepet waktunya untuk antisipasi hal-hal yang semacam ini gitu loh. Yang ketiga yang paling saya juga kesel itu ya WWF-nya. Jadi
penyelenggaranya sendiri juga boleh dikata lah kurang profesional, atau mungkin karena belum ada pengalaman ada pandemi, ya inilah yang terjadi. Jadi terlepas lah, kalau aturan kan memang sudah jelas, kalau kontak erat harus isolasi kan aturannya memang sudah jelas gitu di situ. Cuma apakah ini tidak bisa didekati dengan ya hal-hal yang saintis yang lain gitu, artinya tesnya kek, apanya kek gitu. Jadi ya inilah yang terjadi. Jadi ke depan yang menurut saya yang paling penting ke depan, event internasional ya harus dilihat aturannya seperti apa di negara itu. Kalau menurut saya sih ini resiko dari kebijaksanaan protokol kesehatan suatu negara ya. Gitu loh. Emang sangat disayangkan karena Indonesia punya kandidat untuk jadi juara All England. Kevin Marcus bisa mempertahankan gelarnya atau bagaimana. Ini justru yang mesti dipahami panitia tim Indonesia ini sendiri. Pasti mereka sudah ada baca prokes atau administrasi gimana resiko terbang untuk ikut partisipasi ke All England sana. Jadi kurang sosialisasi saya bilang. Jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Ya, makasih. Kalau menurut saya, kita semua pasti kecewa ya. Tim Indonesia tidak bisa ikut bertanding, tapi kalau saya lebih mementingkan keselamatannya mereka supaya mereka tetap sehat. Kalau dipaksakan ikut bertanding juga akan membahayakan kalau memang ternyata ada orang yang kena COVID di dalam pesawat itu. Tentu semuanya tidak sengaja, tapi lebih baik kalau mereka tetap sehat dan tetap menjadi timnas kita untuk kejuaraan selanjutnya. Iya, lah kalau Indonesia udah nggak diganggukan lagi lah di kancah internasional, apalagi di All England ya. Itu udah pada menghadapi Indonesia itu pada kejang-kejang. Jadi intinya kita dulu ingat zaman Budi Hartono begitu itu sampai 7 atau 6 kali merebut lah yang All England itu ya. Satu itu, kedua, saya mempertanyakan itu sudah dalam permainan tiba-tiba. Nah, kembali lagi saya bilang, ini kita punya duta besar di sana ngapain? Harusnya diplomasi satu. Kita tahu kondisi kayak gini ya. Memang utang kita sudah banyak. Harusnya kalau kita mau lebih maju lagi, mereka itu atlet kan sama saja dengan presiden ke suatu negara. Bendera mereka dikibarkan. Harusnya kalau memang kita kondisi kayak gini, ya tadi yang pendapat itu bagus semua ya. Pakailah pesawat tentara kita, pakailah pesawat kepresidenan, kan dia membawa negara juga. Benderanya berkibar di negara itu, didengar oleh dunia juga. Jadi intinya kembali lagi saya bilang, ini para diplomasi kita ini pada kemana? Sampai detik ini apa alasannya? Ya. Jadi intinya kembali lagi saya pertegas lagi, kita sudah dilecehkan kayak begini, nggak jelas. Sudah puluhan tahun kita bermain bulu tangkis kok tanpa alasan kita disuruh balik. Udah gitu dari lapangan tidak dikasih fasilitas ke hotel. Itu saja yang di dalam saja. Bingung kita sebagai rakyat Indonesia. Ngapain para diplomasi kita itu? Beda dengan para diplomat kita dulu itu. Jadi intinya cobalah para diplomat sekarang ini yang di negara itu bekerja dan bekerjalah. Karena mereka digaji rakyat. Kepentingan rakyat yang utamakan, bukan mereka duduk senang di luar negeri begini-begitu ya. Mau kita loh. All England ya. Ya, saya rasa dalam hal ini BWF kurang siap ya dalam mengadakan event sebesar All England ini di tengah-tengah pandemi gitu. Memang 1 tahun itu nggak ada pertandingan. Terus kemudian ada pertandingan kembali itu ada mengadakan event besar seperti All England seperti ini gitu kan. Sepertinya kurang siap dalam mengadakan event di tengah pandemi gitu. Seharusnya kan BWF itu harus tahu kan kebijakan setiap negara itu berbeda-beda dalam pandemi ini gitu kan. Apalagi di tubuh BWF kan ada beberapa negara perwakilan kan gitu. Seharusnya mencari tahu, kemudian itu disonding ke negara-negara peserta sebelum kedatangan mereka. Seperti itu kan gitu. Tapi ini kan pada saat kejadian juga saya lihat BWF juga kurang bertanggung jawab juga dalam hal ini. Misalkan
para pemain ini kan sudah bertanding di hari pertama tuh dan menang gitu. Kemudian yang belum bertanding langsung di-cut, dianggap WO gitu loh. Padahal kan dari Badan Kesehatan Inggris ini kan nggak bilang pemain Indonesia harus mundur. Mereka cuma bilang harus isolasi. Dengan demikian kan harusnya BWS bisa memberikan solusi terbaik. Harus berupaya maksimal melakukan lobby segala macam gitu kan. Kemudian berikan solusi terbaik seperti apa gitu. Jadi jangan langsung mencoret pemain Indonesia dari dari keikutsertaannya, terus yang udah menang gimana gitu kan. Jadi ya saya rasa ini mungkin semuanya harus diambil hikmahnya ke depannya agar nanti di event-event besar selanjutnya kan akan diadakan dengan pandemi. Jadi biar BWF harus lebih siap. Negara peserta juga harus lebih komunikatif juga dengan BWF, apa syarat-syarat dari negara yang akan mereka kunjungi seperti itu. Kalau menurut saya itu ya, saya rasa sebelum berangkat juga dari IBF sudah kasih prokes dan peraturan bila mana hal ini terjadi. Saya rasa. Dan yang terpenting lagi mungkin alangkah lebih baiknya apabila pemerintah Inggris atau IPF itu transparan terhadap satu orang yang diduga itu positif COVID itu siapa gitu loh. Beneran nggak ada penumpang pesawat yang ditumpangin oleh tim Indonesia gitu ya. Makasih. Kalau menurut saya ini timnya panitia lah, bukan tim ya. Panitia di All England ini nggak profesional. Kalau dia benar profesional, satu orang yang kena di satu pesawat, yang lain kan bisa dites PCR atau apa, apalagi itu di Inggris gitu. Nah kalau udah dites hasilnya memang negatif, ya mestinya tidak masalah. Apalagi kalau saya dengar dari ketua PBSI-nya kan katanya orang-orang yang ikut ini kan atletnya udah divaksin lah, udah semua ikuti prosedur yang seharusnya gitu. Nah kalau mereka kerjanya nggak profesional, kita tunjukkan, kita protes. Kalau mereka nggak mau berubah, mereka arogan, udah boykot saja, lain kali nggak usah ikut. Kalau mereka nggak diikut sertakan pemain-pemain yang kelas dunia, kan All England nggak ada artinya, gitu loh. Masih kesempatan yang lain masih banyak di tempat yang di negara lain gitu loh. Nggak usah harus All England, biar mereka jadi kapok gitu loh, karena nggak profesional. Makasih. Intinya gini, yang ini masalah teknis sih. Harusnya dari pihak Indonesia harus sudah tahu regulasi di UK. Jika dalam satu pesawat ada yang kena, mungkin ya harus isolasi. Memang gitu. Itu ini masalahnya tidak ada sosialisasi seperti itu. Yang kedua, harusnya pemerintah Indonesia sadar kalau mengirimkan atlet-atletnya ke luar negeri, kalau memang bukti sendiri gitu untuk atlet bulu tangkis tersebut, untuk menghindari adanya risiko-risiko itu gitu. Terima kasih dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.